Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah sayyidina Muhammad wa syaraf.
Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takzim, penghormatan luntuan istimewa kepada Abu Imam Syekh Masjid. Takzim, penghormatan luntuan kepada seluruh pengurus pembangunan masjid, BKM masjid, remaja masjid, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu, abi, abati, walid, walidi, gure-gure, pimpinan-pimpinan dayah ataupun pimpinan-pimpinan balai bed yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, insyaallah dimuliakan Allah. Seluruh hadirin sidang jamaah Jumat, insyaallah kita nyoban Bandung mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menjaga hidayah yang Allah sampaikan kepada kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hidayah ini perlulah kita jaga, perlu kita pupuk, perlu kita siram dengan keimanan, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai hidayahnya gadah kero reli kero bak kitanya pakan hantam tacok untuk ibadah kepada Allah, hantam tak peto dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini sangat mahal harganya. Hidayah ini sangatlah berharga kepada kita. Kita ini bukan siapa-siapa kalau kita lihat. Kita ini bukan istri dan anak Nabi. Kita bukan ayah Nabi. Kita bukan paman Nabi. Nabi Muhammad SAW pernah meminta agar supaya Abu Talib diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai akhir hayatnya Abu Talib tak pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah agar ayahnya Azar diberikan hidayah dari seorang pembuat patung berhala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Azar sampai akhir hayatnya tak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam pernah memohon, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk anak dan istrinya. Tapi pada akhirnya anak dan istrinya memilih untuk ingkar, mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya tenggelam dalam banjir besar. Kita bukan siapa-siapa nabi. Kita bukan dari cucu para ulama. Tetapi hari ini karena cinta Allah, Allah berikan hidayah kepada kita. Maka hidayah itu perlu kita rawat. Hidayah itu perlu kita jaga. Hidayah itu perlu kita dekatkan diri kita kepada Allah agar supaya dalam hidup ini kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, terus beribadah kepada Allah sambil berdoa kepada Allah agar kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban, dan tanpa terasa juga insya-Allah kalau ada umur panjang kita nanti akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Hidup ini terasa begitu singkat. Udipnya sang-sang siat ka puasa lom, sang-sang ka Ramadan lom, sang-sang barosa malih bulan Maulud. Untuk insya-Allah ku ke karab Maulud lom. Untuk natiat bak-bak bulan puasa sang-sang tek ka haji lom. Sebenarnya bukan waktu yang berjalan cepat, tapi manusia semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya yang duduk bak kedai kakarap sebah lem, kakarap bengah lem. Rak-rak sebah kata ngut, entuk ban bedah kata suput. Yang nak duduk siat ka malam lem. Bukan waktu yang berjalan begitu cepat, waktu biasa saja. Dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang, waktu berjalan biasa-biasa saja dan sesuai dengan ketentuannya. Tetapi yang membuat waktu berjalan begitu cepat adalah kelalaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukti menyepele waktu berjalan biasa saja, banyak-banyaklah di masjid, maka waktu itu akan berjalan biasa-biasa saja. Menyerta doa masjid ada 20 minit orang pegah habar khatib Jumaat, sampaikan khatib Jumaat, 10 minit gedang imam agak panjang bacut, kamari kuwet tu. Kamari trip sangwate pakon, karena memang kita tertekan dengan ibadah. Tapi menyerta doa kedai kopi dah pegah habar ngan tekan bak ngan tu. Hana tathe ka poh put, hana tathe ka poh put. Tapi menyerla masjid tak duduk medua jam tathe nya. Akan le gerhem, akan le batu, akan le hana mangat ke iyang tu, akan le yang mo lam ati hana pah sagai nyo trip tak kagak pegah habar khatib kai 15 minit ka trip. Bak kedai kopi dak 5 jam dah pegah habar hana trip bak pikiran. Itu membuktikan kita kurang dekat dengan Allah, kita sudah lalai dengan dunia. Akhirnya waktu yang berjalan biasa-biasa saja, begitu cepat berjalan di tempat-tempat umum, tapi begitu lambat berjalan di tempat-tempat masjid atau di tempat-tempat ibadah. Dari maghrib sampai isya sang-sang kali mengjum dadu. Kata ngetelah kahanapah lah kampung putar ke iyang lah sang-sang kala kegiatan, tapi wa isya kata meduk bak kedai sampai poh 2. Hana lambat tantang cepat tak berjalan waktu. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah, yang ingin kami sampaikan adalah dalam perjalanan waktu ini kemudian banyak hal-hal yang kita lewati, banyak hari-hari besar yang kita lewati, seperti Isra Mi'raj yang sudah kita lalui. Kemudian nanti ada juga malam nisfu Sya'ban di bulan Sya'ban ini. Kemudian nanti ada malam nuzul Quran. Kemudian nanti di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani kita memperingati Maulid. Nanti di bulan Muharram kita memperingati Tahun Baru Islam. Yang ingin kami sampaikan adalah jangan sampai waktu ini berlalu yang begitu cepat ini. Kemudian banyak hal yang kita lewati. Apa yang kita lewati hanya sekedar dengan formalitas. Uronyo khatib ingin menyampaikan bahawa sampai hal-hal yang lainnya yang kita peringati hari-hari besar agama khususnya, jangan sampai menjadi hanya sebuah formalitas. Maka ketika perayaan agama itu hanya dianggap sebagai formalitas, baik hana mangat tak pegat, maka hasilnya juga akan menjadi formalitas tanpa nilai apapun. Ketika kita niatkan pertama tak pegat Isra Mi'raj, kai musuh remono, hai hana pegat Isra Mi'raj, oh tak pegat be hana mangat sagai, tak pegat be hana mangat sagai, bukan karena Allah. Maka sesuatu yang kita ucapkan sebagai formalitas, sesuatu yang tak pegat karena be hana mangat ngan gop, be hana mangat ngan masjid lain, be hana mangat ngan kampung lain, be hana mangat ngan tempat-tempat lain. Igop kai pegat, ini kalau tak pegat Maulud, igop kai pegat 1 Muharram, ini kalau tak pegat 1 Muharram. Ketika berawal dari sebuah formalitas yang kita inginkan, maka akan menghasilkan dengan hal yang tidak bermakna, tanpa ada makna yang terjadi dari sebuah formalitas. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kan menjadi pertanyaan sesuai dengan ungkapan kita di awal tadi. Ketika membuat maulid sudah dianggap sebagai rutinitas biasa dan formalitas be hana mangat ngenggop tak pegat maulid, maka hasilnya adalah orang yang mencintai agama, mencintai Nabi semakin sedikit. Orang yang mau bela agama, mau bela Nabi semakin sedikit. Tapi orang buat maulid semakin besar-besar. Orang pegat maulid raya, pegat maulid rata kampung, pegat maulid bahkan dalam sebuah kampung tiap pegat maulid. Tapi kenapa begitu cinta kepada Nabi, cinta kepada agama begitu kecil? Dikarenakan apa yang kita buat di awal hanyalah sebagai formalitas. Maka cinta kepada Nabi akan hadir sebagai formalitas. Contoh yang kedua, Isra Mi'raj kita peringati selalu. Semua kita tahu bahwa Isra Mi'raj, yang istimewa dari Isra Mi'raj adalah solat. Yang paling istimewa dari Isra Mi'raj adalah panggilan solat. Adalah bagaimana Allah menghadiahkan solat kepada Rasulullah dan disampaikan kepada umat Rasul. Tapi kenapa masjid-masjid semakin kosong? Kenapa orang-orang ibadah ni semakin jauh dengan ibadah solat? Kenapa orang semakin sering kita lihat di tempat-tempat umum daripada di tempat-tempat solat? Alhamdulillah hari Jumaat juga masih ramai. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang-orang laki-laki yang sudah wajib Jumaat di luar sana, tambah ramai lagi. Sembahyang duhur semakin sedikit, sembahyang asar semakin sedikit, sembahyang subuh semakin tak ada orang. Tapi kita tahu bahwa esensi daripada Isra Mi'raj adalah solat.
Tapi kenapa kemudian solat semakin jauh dengan kita? Kita semakin sering merayakan Isra Mi'raj, tetapi Isra Mi'raj seakan-akan tak punya makna apa-apa dalam kehidupan kita. Penceramah hanya gejak ceramah, gejak pegah pentingnya Isra Mi'raj, meno. Bandar ke ceramahnya untuk tengah tebah, makin berkurung-kurung jak semayang tebah. Kenapa? Karena sesuatu yang formalitas akan melahirkan tanpa makna dan juga formalitas. Karena itu kan dari hati. Ini contoh kan dari hati. Itanya sibuk ya lagi syariat Islam ke di Jakarta. Kupu dah lagi syariat Islam ke di Jakarta, syariat Islam di ada road. Dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika gebah syariat keberadanya kupu dah lagi ke di Jakarta. Maka sesuatu yang hanya formalitas ya lagi Jakarta, maka buat syariat ini gampang pi formalitas mentang. Pajan sok jilbab panjang otena WH. Behana mangat ngan WH. Pakan payah duk kedai orang Jumat kanai grebek di WH. Wate hana WH hana ijak patroli WH hana ijak untuk yak keliling-keliling, maka kedai dah lagi biasa, urung-urung jilbab dah lagi biasa. Urung ragam suluan dah orang lagi biasa. Pakan karena syariat itu bukan hadir dari hatinya. Dia berkeinginan syariat itu bukan dari hatinya. Dia tidak mengikuti Allah dengan sebenar-benarnya. Dia tidak mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya, maka akan lahir hal-hal yang formalitas saja. Ini yang kita khawatirkan di Aceh ini. Maka suatu saat nanti akan relay baju-baju dengan di Aceh ini akan pudar sedikit-sedikit. Jino mandang kada. Ane kala. Jino kada Acehnya relay dari Islam baju-baju dengan. Ada pegat acara je yang jak-jak pedendra sagai anemi yang tong masjid, anemi yang kabiasa lah masjid, anemi yang kaduk kedai kopi, yang kaduk luar yang kalale dua ada pakat tak kena masjid haitim masjid, ada teruk kena memang dua kata hoi wek no kai jak luar dalam deku. Pakat memang tidak ada hatinya dengan masjid, memang tidak ada hatinya dengan syariah, memang tidak ada berikatan hatinya dengan Islam, tak ada terikatan hatinya dengan agama ini, tak ada terikatan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita sampaikan kepada mereka, maka akan jauh. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dakwah kita bersama. Dakwah itu bukan urusan penceramah. Dakwah itu bukan urusan tengku. Dakwah itu bukan urusan tengku imam syik masjid. Dakwah itu bukan urusan tengku imam. Pernah anak min ilmu agama kan urusan tengku badayah mentang, tengku balai buat mentang kan. Urangnya kan kata pegak menai dia. Sasang itanya urang syik hana tanggung jawab tu. Padahal itanya na rod na promo rod. Dalam Al-Quran jelas kepegah di Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum kedenya Tanya pemimpin rumah tangga. Ketanya phone ni. Jagalah dirimu. Draw lagi jaga di Allah. Tanya sebagai pemimpin rumah tangga, you jaga roh di Allah daripada api neraka. Gimana tak doa jaga roh daripada api neraka? Paling kurang benar ilmu untuk jaga roh daripada api neraka. Ilmu benar phone ni. Ban kana ilmu kata tem ibadah. Nyo kasus. Pakan orang haiti ibadah. Ilmu hana. Pakan orang sembahyang menang-menang ku hana iman sembahyang ilmu hana. Hana khusyuk. Pakan hana khusyuk lah ibadah ilmu hana. Mudah doa dah ibadahnya igoi pingku ni ada pingku, igoi rukuk ni ada rukuk, igoi sujud ni ada rukuk. Hana ilmu tu. Akhirnya hana melekat dalam tubuh tu. Hana membekas dalam tubuh. Tak ada taksir dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dalam sebuah ibadahnya hana bekasan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan tanpa ilmu tu. Hana ilmu. Maka sesuatu yang kita lakukan tanpa ilmu bukanlah dengan hati kita lakukan tersebut. Hanya sekedar igop semayang, tanya semayang. Igop puasa, tanya puasa. Lagi puasa ukun. Harapan Allah apa? La'allakum tatakun. Maka Nabi puasa orang makin parah haju-haju. Maka Nabi puasa orang makin haju-haju. Karena memang puasanya tidak ada dengan ilmu. Kan puasa karena Allah. Kan puasa karena Rasulullah. Kan puasa karena agama. Kan puasa untuk kong agamanya. Kan puasa hanya sekedar bakgop. Bek hana mengak belum puasa. Igop kai tenduk itu gerah. Tengok bek hana tagai. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah. Maka tanggungjawab tanya sebagai orang kepala keluarga. Al-Kaima'ah. Itanya cukup hek tengah orang akhirat tunggu. Kemaah ku. Lon, drone, ban Bandung tanya ateh nan ke tanya khalifah pemimpin rumah tangga. Hek tak tengah orang akhirat tu. Bek tak fikir dia tanya ban kaglah roh dekaglah. Kun lambak bagap ilung hom hana tak kuat fikir yang penting ilung subuh, luhu, asar, maghrib, isya na la masjid. Ilung yang penting roh ka ku iktikaf la masjid. Ilung yang penting ibadah roh kasibkan karena leuh kedra tu. Wa ahlikum nar. Gupi ingat dia Allah kepada keluarga-keluarga. Ho anik kata. Pat iduk permoh kata. Ngan soi mengan permoh kata.
Nak ilmu puhana permohon anak gata. Dia fikir aku. Tingkat buat bohnya pertanyaan mentang yang di Allah tengah ai dia fikir. Ai dah pegelah. Kita nyojak ba Jumaat po 12 katrut. Sebuah po 5 tengah puat katrut. Maghrib po 6 katrut. Isya hanawa dari maghrib preh. Luhu po tengah 13 katrut kena. Asa po le dekat katrut kena. Hana fikir ke permoh. Itu hal yang keliru. Maka dakwah katanya bersama, dakwah kepada keluarga. Menyeperle Acehnya berli. Menyeperle orang-orang ibadah di Acehnya bukan hanya sebagai formalitas, marilah. Katanya anak tu permoh sebagai tanggungjawab katanya. Bekna lama bah katanya dengku wadai pegah ga bahai anak ron kai pim tabe pak hom lah anak kutong bah gisi fikir purusan ngisi. Hai anak ron hanai semayang pat hom lah bat dengku imum anak kutong pegah li giji. Ketika dikatanya sebagai orang syik kata menyerah. Ketika kita sebagai orang syik hantar temli, maka benar petih akan susah. Maka esensinya harus ada dalam sebuah perayaan. Lagi semayang, contoh nak pegah bacur. Lagi semayang ada nyobek sampai menan-menan. Karena hanya itu pun makna semayang. Yang pun sembahyangnya identitas. Jadi kalian. Solat itu identitas. Di dunia sampai di akhirat kita butuh identitas. Tanda pengenal ni dalam pegah solat dulu. Semayang. Idonya kita nyodongku. Hana identitas, hana diakui udipmu. Siro polisi, siro tentera, hana KTA. Kartu anggota. Kartu pengenal anggota. Hana diakui udipmu. Orang kampung menasah masjid. Hana KTP, hana diakui udipmu. Orang Indonesia kena jak luar negara hana paspor hana diakui hudip ni. Itanyo hana semayang hana diakui sebagai hamba Allah. Mapalo-palo tengah orang akhirat. Tajak bagi syik kampung lah sama masjid assalamualaikum bagi syik waalaikumsalam. Lun bagi syik orang kampung ro nya. Kiban perle lun perle nak cok BLT bagi syik. Oh naik tibit nan ron hana tapi long orang kasih bagi syik. Dah KTP nak long uru. Oh hana KTP bagi syik. Orang kampung mana? Orang kampung lah sama masjid KTP nak hana. Tibit BLT hana. Hana identitas tu. Memang kedepui pagi syiknya orang kampung belah masjid. Bila kaya KTP kata. Assalamualaikum nak seberang Malaysia. Mana paspor? Mana paspor ditanya. Tak ada. Mau ke mana? Malaysia. Untuk apa? Kerja. Mana paspor? Tak ada. Ralika iwang. Okey maaf, identitas. Menancik singa tu. Kabeh gehoy menandum urang akhirat dan kula kemahan. Kabeh gehoy urang akhirat menandum tiga dia tanya aku. Bukan dia Allah kabeh hamba lu, kabeh hamba lu buka. Itu nyo nak tinggal di nak berindro aku. Ka berindro ceramah aku. Tanya hamba Allah ya Allah. Lu kan ada ya Allah. So, hamba lu. Ya Allah. Hamba ron ya Allah. Nah semayang. Hana ya Allah. Semayang ini. Hana identitas aku. Itanya yang hana sembahyang, hana identitas. Nyan makna Isra Mi'raj. Kalau puga Isra Mi'raj tapi dah sembahyang hana. Atau dah sembahyang hana ngan ati dia. Pakai memang hana ada depu putra. Maka itu yang pertama. Solat itu identitas. Yang berada punya mentang, insya-Allah dia tim sembahyang. Iya, dia tengok urang akhirat hana gak kui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pakai awwalu ma yuhasabu ghadan yaumul qiyamah as-shalah. Karena pun tak yang dihisap yang kita yang masalah sembahyang. Yang kedua, solatnya cahaya. Cahaya dari dunia sampai urang akhirat. Maka itu nyo bek dapat tinggal sembayang, bek dapat dua ero sembayang. Hana cahaya. Yang pegah tu udip long hana moh sagai. Suput hat tang keadaan lu. Wih tat ate lu. Hana jelas sagai udip lu. Pakat hana cahaya lang udip. Sembahyangnya cahaya sampai urang akhirat tengok. Dan Nabi Muhammad geturi tanyo singoh urang akhirat deku ngan cahaya sembayang. Ia sembahyang yang tatung jaratannya akan mencahaya. Wajah tanyo akan mencahaya. Ulai tanyo akan mencahaya. Aki tanyo akan mencahaya. Bekasan wuduk yang tatung ismayang dalam dunia akan merubah je ke cahaya sehingga orang akhirat. Makan bila ada pegah orang akhirat ke tidak. Mai dunia mentanya anak-anak semayang yang hantar tuan semayang ke meri. Tiba meri ni wajah ganteng tapi kusam cahaya aku dengan aku. Nah urang aku ada hitam-hitam tapi ada tekalan tentang manga hati-hati dikede. Ada tekalan wajah tentang tenang dengan tanya aku pakai wajah mencahaya dunia pekan dengan ia semayang aku. Baik
tak haram nampak cahaya Allah tengah menyan. Lam suput payah dajak urus akhirat. Lam suput payah dajak dalam padang mahsyar. Pakon karena tak mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu. Sinar daripada solat akan bercahaya besok urus akhirat. Yang kelihatan tu, sembahyang ternyata dengku mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allah yang pegah dalam Al-Quran, innas solata tanha anil fahsya wal munkar. Maka itanya menyatakan kalian sembahyang dekat betul hana betul hari-hari kalian nengku. Naurina ngepegah mana nengku. Ilong long sembahyang nengku. Mantangkan kegop insya-Allah nengku hai ilong tu nadanya nengku. Di uragam sembahyang jamaah 24 jam nengku. Habis tebi masjid gedang jui ke nampak Honda nengku kepegah habaq kegop sampai tengah jam nengku. Nyam balik ke sembahyang nengku. Itu menandakan solatnya belum benar. Salah satu solat yang sudah benar, solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Menyatanya mentanglah maksiat kepada Allah, mentang katin pegat maksiat kepada Allah, maka solat belum jadi patokan kepada kita. Solat yang diterima oleh Allah berarti kita sudah jauh daripada perbuatan maksiat. Dan maka lun pegah dulu menyesempat Isra Mi'rajnya hanya sebagai formalitas, menyesempat sembahyangnya hanya sebagai formalitas. Di atas mimbar yang mulianya benar patih niku 20, 25, 15 tahun yang akan datang, maka Aceh semakin banyak terjadi maksiat. Maka dikarenakan urang semakin jauh daripada solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar patih. Jino mantang macam kala niku hampir saban hari, hampir setiap hari. Uronyo mantang berita bak Serambi macam kala niku. 3 pemuda dibekuk di Bandar Aceh Luang Batar niku kerana mencuri celeng masjid. Wajib dah cik jika awak sembahyang atau sembahyang ke pura-pura untuk cu celeng masjid. Yang kedua ni kalau nengku, berita di Nagan Raya hari ini nengku, seorang pemuda 33 tahun ditangkap kerana domino ship. Ke nengku akan kain belum lagi nyan apabila kita jauh dari solat. Maka khatib mengajak di kesempatan yang sangat singkat ini, marilah kita jadikan solat sebagai penolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Kita jadikan solat sebagai tempat minta tolong kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadikan apa yang ada dalam agama ini hanya sebagai formalitas. Karena mati itu bukan formalitas, mati itu nyata. Mati nyata, bukan formalitas. Menyemati formalitas mentang untuk udip belum, bolehlah kita beribadah hanya sebagai formalitas. Mari kita jaga anak-anak cucu kita. Kita jaga anak-anak isteri-isteri kita. Kita jaga keluarga kita daripada api neraka dengan cara satu menyebaklung yang paling penting. Mari kita ajak mereka solat. InsyaAllah benar solat mereka, akan benar seluruh pekerjaan mereka. Hancur solat mereka, maka ukur kehidupan mereka akan semakin hancur. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang sangat singkat ini. Karena masih dalam perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, khatib mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita pergi hati dia masing-masing untuk sambut bulan suci di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني من الآيات وذكر الحكيم تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah
Ittaqullah, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al salatana salatan maqbulatan wa la taj'al salatana ya Allah salatan marduda. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar.